Ya, baik. Saya bersama Samuel Sianipar selaku Direktur Utama dari PT Indomulia Berkat atau IMB dan dengan Bapak Iqbal Afra selaku Direktur Operasional Indo Mulia Berkat. Selamat siang Bapak-Bapak. Selamat Selamat siang siang, Pak Abdul Pak. Wahid. Baik. Terima kasih Pak. Sam, Pak Iqbal sudah berkenan untuk join di Transgo Talk, Pak. Siapa? Baik Pak. Baik. Pak, menarik terkait yang akan kita ulas siang ini, Pak. Tapi sebelum itu mungkin bisa jelaskan dari profil dari PT Indomulia Berkat. Dari siapa dulu? Pak Sam? Oke. Saya Pak. Mungkin nanti akan ada pertanyaan-pertanyaan, mungkin nanti akan dibagi tugas saja kali Pak ya. Boleh. Oke. Selamat siang Pak Abdul dan juga rekan-rekan semua yang ada di live di Trasgo. Perkenalkan kami dari PT Indomulia Berkat, salah satu perusahaan provider provide untuk outsourcing. Ya. Kenapa seperti yang tadi Pak Abdul infokan, bagaimana latar belakang Indomulia ini ya Pak ya sebenarnya ya. Ya. IMB ini sebenarnya masih sangat muda Pak usianya, tahun 2023 kita. Tetapi secara pengalaman orang-orang yang di dalam ini adalah orang-orang yang sudah mungkin 15 tahunan, kurang lebih 15 tahun di dalam dunia outsourcing. Sebenarnya kami ini dari awalnya adalah LTL Group ya, salah satu perusahaan yang berdomisili Jakarta yang memang khusus di bidang tenaga kerja. Dan awalnya itu LTL Group itu lebih provide untuk project-project di SKK Migas. Ya. Kita ketahui sendiri seperti tenaga outsourcing di salah satu BUMN ya, Migas ya. Kita provide ke situ. Tetapi di tahun 2016 atau 17 itu manpower kita, tenaga alih dari kita drop karena harga minyak waktu itu sampai $18 per barel, otomatis di-cut. Kami menganalisa hal tersebut bahwa kita tidak bisa menaruh istilahnya telur dalam satu keranjang, Pak. Oleh karena itu kita harus siapkan keranjang berikutnya. Karena pada saat satu keranjangnya hancur, maka itu terjadi Pak dalam perusahaan. Dan ini menjadi pengalaman kami Pak. Dari situ kami belajar bahwa kami mulai memasuki dunia logistik sebenarnya. Akhirnya sampai saat ini setelah kami melihat bahwa bisnis logistik yang terus berkembang, otomatis dari LTL Group membuat lagi PT Indomulia Berkat IMB untuk membagi secara market ya Pak ya, gitu. Itulah awal pertama kali kami mendirikan IMB Pak. Baik. Artinya basisnya itu bukan karena memang demand-nya tinggi Pak, lebih karena memang market utama dari IMB ini sedang turun waktu itu Pak, atau seperti apa Pak? Waktu di LTL turun Pak, itu karena waktu itu kita hanya di migas ya Pak ya. Tetapi saat kita mengembangkan usaha di logistik, ternyata permintaan itu besar Pak. Oke. Dan pada akhirnya di 2023 ya Pak, memutuskan untuk memasuki pasar logistik. Kenapa baru di tahun itu Pak? Analisanya sebenarnya untuk opportunity-nya udah jauh-jauh hari atau seperti apa Pak? Opportunity-nya sudah jauh-jauh hari Pak. Dari LTL Group itu, setelah LTL Group itu berkembang dengan cepat ya, dikarenakan bisnis logistik, kami harus mendirikan lagi salah satu perusahaan yaitu Indomulia Berkat untuk bisa membagi marketnya. Karena saat ini LTL akan dibagi khusus di bisnis security Pak. Oke. Jadi IMB akan spesialis khusus di logistik juga Pak. Nah, ketika melakukan analisa pasar itu sebelum membentuk IMB, apakah sudah membaca, apakah sudah ada kompetitornya atau semacamnya gitu, atau ada lembaga sejenis atau perusahaan sejenis gitu, yang pasarnya juga sama dengan IMB gitu? Kalau kompetitor sudah pasti banyak Pak. Tapi kembali lagi, tidak semuanya perusahaan outsourcing itu bisa bertahan lama Pak. Di dalam memberikan pelayanan, di dalam menghadapi isu-isu ya. Karena ya
kita ketahui sendiri bahwa saking cepatnya perputaran di bisnis logistik, Pak, turnovernya tinggi, tidak semuanya perusahaan outsourcing bisa menghandle itu. Itu yang menjadi peluang bagi kami untuk masuk di dalam dunia logistik, Pak. Oke, baik. Artinya dari sisi demand untuk pekerja logistik, baik itu pengemudi ya Pak, itu Ya. saat ini di mata IMB seberapa besar pasarnya Pak? Sangat besar, Pak. Sangat besar demand-nya. Karena seperti kita ketahui sendiri, beberapa klien kami di perusahaan-perusahaan, kita bicara driver aja dulu Pak ya. Kita bicara driver, itu kebutuhannya sangat tinggi. Dan isu-isu yang terjadi pun sebenarnya sama setelah kami analisa gitu ya. Sehingga kenapa kami juga nge-provide driver gitu. Ya istilahnya kita benar-benar berkompeten di situ. Ya karena memang masalah isunya mereka semua sama Pak. Dan ini menjadi peluang bagi kami dan juga agar kami bisa lebih mengimprove perihal seperti apa sih jasa-jasa tersebut. Isu yang dimaksud dari Pak Sam ini apa Pak? Kesulitan, terutama kesulitan umum Pak ya, dari pihak perusahaan logistik ketika merekrut tenaga kerja atau driver. Apa kesulitan umumnya? Oke, Pak Iqbal mungkin bisa jelaskan Pak lebih ke operation. Izin Pak ya, sebenarnya kalau bicara tentang demand kebutuhan dari permintaan driver, tentunya ini sangat menjadi potensi besar untuk perusahaan outsourcing ya Pak. Karena kalau dilihat dari pertumbuhan ekonomi Indonesia, kalau saya nggak salah ya Pak, kalau salah direvisi di tahun 2023 pertumbuhan ekonomi Indonesia itu bertumbuh 5,05 sekian lah. Dan di tahun 2024 ternyata lebih tumbuh lagi di triwulan pertama itu menjadi 5,11% bertumbuh. Nah, ketika pertumbuhan ekonomi Indonesia ini bertumbuh, tentunya pasar dari market dari perusahaan-perusahaan logistik ini tentunya menjadi potensi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Nah, kalau ekonomi Indonesia ini bertumbuh, tentunya perusahaan dari logistik akan bertumbuh dan sektor-sektor lainnya pasti akan ikut bertumbuh. Salah satunya adalah sektor perusahaan outsourcing atau jasa penyedia tenaga kerja. Itu sih Pak. Nah, kalau untuk permintaan tentunya sangat banyak ya Pak, karena kalau isunya yang paling besar adalah turnover Pak. Turnover atau tingkat resignnya, mundurnya dari driver-driver ini Pak. Nah, makanya ini menjadi pasar yang sangat baik untuk outsourcing. Nah, mungkin saya jelaskan sedikit pembeda dari kami, dari PT Indo Mulia Berkat, dari vendor-vendor outsourcing lainnya, bahwasanya kami ini memiliki diferensiasi dari vendor-vendor lainnya. Karena kami cukup berpengalaman dalam menghandle driver, karena driver itu isunya turnover. Sedangkan kami ini memiliki beberapa strategi untuk mengurangi turnover itu sendiri. Nah, kalau di sini dilihat dari gambarannya ya Pak, perusahaan logistik ini memang sudah seharusnya dan sewajarnya memiliki vendor untuk mensupport tenaga kerjanya agar perusahaan logistik ini fokus kepada bisnisnya, pada bisnis utamanya. Jadi untuk tenaga kerja logistik itu kami bisa mensupport Pak. Itu sih Pak. Oke. Umumnya dari perusahaan logistik itu ketika rekrutmen driver itu source-nya gimana Pak? Selain dari perusahaan outsourcing gitu. Maksudnya source gimana Pak? Ya, ketika dia rekrut itu dia dari mana? Atau melakukan dari nol gitu? Biasanya kalau perusahaan logistik itu dalam melakukan rekrutmen ya Pak, untuk tenaga kerja driver atau helper warehouse ya Pak, tentunya baiknya mereka menggunakan vendor pihak ketiga Pak, yaitu outsourcing Pak. Nah, kalau terkait kita dalam mencari source-nya atau database, bank database dari driver-driver itu, tentunya kami juga memiliki tim rekrutmen yang handal di bidangnya. Mungkin sedikit saya sepil ya Pak, sepil bagaimana cara kami mendapatkan source dari driver itu. Tim rekrutmen kami tentunya memasang iklan di sosmed dan info-info lowongan, serta
tim rekrutmen kami juga mengikuti komunitas-komunitas driver yang ada, Pak. Seperti itu sih, Pak, yang biasanya dilakukan oleh tim-tim dari rekrutmen kami. Namun agak unik di IMB ya, Pak, bahwasanya di Indomulia Berkat ketika manpower itu kita sudah dapatkan, itu nggak sampai situ aja, Pak. Kita punya namanya DTDS system, bahwasanya setelah kandidat ini terpilih, ya Pak, terpilih menjadi tenaga kerja driver atau warehouse. Nah, nggak sampai situ aja, Pak. Jadi ada tim kami, tim lapangan kami yang di bawahnya rekrutmen itu melakukan door to door survei. Jadi kami sampai survei ke rumahnya, dan memastikan bahwasanya calon tenaga kerja ini tidak dalam istilahnya tanda kutip tidak dalam tidak dalam, maksudnya dalam keadaan baik-baik saja, tidak dalam situasi yang berhubungan dengan kepolisian. Itu sih, Pak. Oke. Apakah itu khusus driver atau semua posisi kerja, Pak, untuk sampai screening sampai ke rumahnya gitu? Itu biasanya kita lakukan untuk di TDS sistem itu, Pak. Kita lakukan untuk tenaga kerja yang high risk, Pak, yang beresiko tinggi, seperti driver, Pak. Driver ini kan ya mungkin udah biasa, driver ini kalau dia mut-mutan ya, Pak. Kadang-kadang dia kalau udah mutnya jelek, mobil itu ditinggalin, Pak, di tengah. Itu yang sering terjadi. Misalnya dia lagi ngisi bensin di pom bensin, dia ninggalin mobilnya. Itu sering terjadi. Itu yang pertama. Kedua, ketika driver ini membawa unit, tentunya membawa barang, Pak, yang itu memiliki resiko tinggi. Nah, itu. Dan memang ada beberapa posisi seperti kami kan juga mensupport sales ya, Pak. Sales yang membawa barang atau sales taking order yang biasanya menarik uang ke customer, ke toko. Nah, itu kita akan melakukan di TDS system, Pak. Karena apa, Pak? Karena sudah menjadi peraturan dari peraturan yang ada di dalam Undang-Undang Tenaga Kerja, tidak boleh untuk menahan ijazah. Jadi kita sebagai provider, manpower provider, kita tentunya berusaha untuk comply kepada regulasi pemerintah, tidak melakukan penahanan ijazah. Makanya untuk melakukan tindakan preventif, kita melakukan di TDS sistem itu, Pak. Jadi tim kita langsung door to door, cek, dan itu benar-benar tidak mengkonfirmasi kepada karyawannya. Jadi karyawan itu kan biasanya sebelum kerja ngisi form ya, Pak, form pelamar kerja. Nah, nanti tim kami akan survei tanpa mengkonfirmasi terlebih dahulu. Jadi kita cek kebenarannya. Ketika dia oke, baru kita nyatakan dia bisa untuk bekerja. Itu sih, Pak. Oke. Pak, bisa dijelaskan lagi selain posisi driver, dari IMB itu bisa supply, memprovide posisi kerja apa saja, Pak, di logistik? Sebenarnya kalau untuk logistik, Pak, kita mensupport dari driver, kita juga sampai ke helper, ke admin, lebih secara umum, Pak. Pokoknya intinya kita bisa mensupport posisi secara general yang ada di dalam bisnis logistik. Sedikit FYI ya, Pak, sedikit informasi, hingga kita pernah mensupport salah satu perusahaan warehouse logistik sampai ke tingkat manajer, Pak. Oke. Kita pernah merekrut hingga level manager, yang benar-benar kita ambil, yang menurut kami PT IMB ini benar-benar manajer ini qualified dan sesuai dengan requirement dari perusahaan tersebut. Itu sih, Pak. Oke. Baik. Dengan gambaran tadi yang disampaikan soal demand, terus supply manpower-nya, apa menurut IMB apakah bisa dikatakan kondisi sekarang kita lagi krisis, Pak? Krisis dari driver atau tenaga logistik, Pak? Sebenarnya terkait hal tersebut, Pak, sebenarnya tergantung dari permintaan prinsipal ya, Pak. Karena banyak prinsipal kami mau tenaga-tenaga yang muda. Nah, disinilah, Pak, bahwasanya karena biasanya kalau yang menurut kami ya, Pak, tenaga-tenaga muda ini adalah tenaga-tenaga Gen Z. Nah, karena adanya transisi generasi ya, Pak, dari Gen X ke Gen Z, ini yang menjadi istilahnya tantangan untuk kami, Pak. Karena kalau kita lihat Gen Z ini cenderung maunya bekerja mungkin secara online atau secara lebih gambaran lebih mudah gitu sih, Pak. Namun apabila prinsipal kami tidak ada batas umur, maka di situ menurut kami tidak ada kendala. Kendalanya adalah ketika prinsipal kami itu minta tenaga-tenaga yang muda. Itu sih, Pak. Oke. Artinya secara kualifikasi pun
ya juga tergantung demand juga ya Pak, dari request dari perusahaan logistik yang gitu ya. Betul. Betul Betul. Bapak. Jadi ini juga sedikit informasi Pak. Kadang-kadang prinsipal kami ini Pak mau ikut screening Pak. Jadi bukan hanya kami. Jadi kami ketika kami sudah melakukan screening, kami menurut kami sudah lolos dan sesuai dengan requirement. Namun ketika kami kirim ke prinsipal, prinsipal juga melakukan screening. Jadi ada beberapa prinsipal kami yang benar-benar melakukan double screening gitu Pak. Oke, oke. Baik, mungkin Pak Iqbal atau Pak Asem bisa jelaskan lagi Pak tahapan dari IMB ketika merekrut sampai akhirnya disalurkan ke pihak perusahaan logistik seperti apa Pak detailnya Pak? eh Gambaran begini Pak. Mulai mungkin kita dari awal ya Pak, ketika kami masuk ke calon prinsipal kami ini melakukan paparan ya Pak, paparan bahwasanya tentang overview perusahaan kami. Ketika kita udah mulai deal, kita bikin penawaran harga. Ketika penawaran harga itu udah oke, kita melanjut ke MOU. Nah setelah MOU itu baru nanti prinsipal kami ini akan mengirimkan kebutuhan. Bahwasanya seperti manpower request form ya Pak. Dia akan mengeluarkan request manpower yang sesuai dengan requirement. Nah, dari kami, internal kami pertama, ketika itu sudah ada, baru kami akan tim rekrutmen kami akan share info lowongan kerja. Yang seperti saya sampaikan tadi ada beberapa platform lowongan kerja. Kita juga kadang kita share juga di beberapa sosial media dan beberapa komunitas. Kita share. Setelah share, kita undang mereka untuk interview di kantor kami atau walk interview dengan mengisi form pelamar. Jadi kami ada form pelamar Pak, akan diisi dengan dilampirkan CV-CV Pak. CV-CV yang CV-nya akan dilampirkan dalam form pelamar. Lalu tim rekrutmen kami akan melakukan proses screening. Setelah tim rekrutmen kami proses screening selesai, akan dilempar ke tim operasional. Nah, tim operasional ini di bawah saya, Pak. Jadi, setelah tim operasional ini mengatakan oke dan sesuai dengan standar requirement, baru kami kirimkan ke prinsipal. Dengan catatan apabila prinsipal itu mau ikut screening. Nah, setelah prinsipal itu sudah screening, Pak, dan dinyatakan oke, dia akan feedback ke kami bahwasanya, Pak, ini driver ini atau tenaga warehouse ini sudah oke, silakan diproses. Baru setelah oke, Pak, kami melakukan PKWT. Istilahnya perjanjian kerja waktu tertentu atau mitra kerja. Dengan catatan itu memang prinsipal kami tidak membutuhkan MCU. Namun ada salah satu prinsipal kami membutuhkan MCU, Pak. Ketika sudah dikatakan oke oleh prinsipal kami, dikembalikan ke kami dan kami akan proses MCU dengan catatan jika itu diperlukan. Namun jika tidak diperlukan, maka kami langsung ke proses administrasi PKWT serta terakhir adalah employee induction, Pak. Jadi kalau melakukan induction terkait hak dan kewajiban para tenaga kerja tersebut. Setelah clear di kami, baru tim kami, PSC kami akan mengantarkan karyawan yang sudah dinyatakan lulus ke kantor prinsipal untuk dilakukan serah terima. Tentunya akan kami lampirkan dengan surat tugas, Pak. Jadi supaya tidak tertukar, Pak, karena ada beberapa prinsipal kami menggunakan multi vendor. Jadi sebagai entitas, kami akan melakukan pendampingan dan kami akan lampirkan surat tugas yang dikeluarkan oleh perusahaan kami. Kiranya segitu Bapak. Apakah ada tahap pelatihannya Pak atau training Pak? Atau hanya untuk menyalurkan Pak? Jadi tentunya Pak, jika beberapa posisi kami melakukan training di kantor kami. Nah karena memang kami memiliki training room. Namun untuk di posisi driver ya Pak, posisi driver ini kami menggunakan pihak ketiga Pak, vokasi. Jadi untuk yang misalnya kalau untuk tenaga warehouse, ini bisa kami melakukan training. Karena kami pun setelah bekerja sama, kami akan melakukan training itu minimal 1 bulan sekali untuk melakukan refresh training. Oke, artinya dari pihak IMB juga menyiapkan trainernya dan fasilitas untuk training ya Pak? Ya, betul sekali Bapak. Oke. Oke. Untuk perbedaan rekrutmen di level staff, supervisor, sampai manajer itu apakah treatmentnya beda Pak? Tentunya berbeda Bapak. Jadi kami tuh dalam melakukan rekrutmen di awal kami biasanya pakai Kraepelin test atau DSC test Pak. Di situ kami melakukan istilahnya melakukan screening di awal Pak. Mungkin teknisnya juga berbeda Pak. Kita berbeda karena memang level-level misalnya staff kita lihat dari hasil DSC-nya dia ini harusnya tidak terlalu istilahnya tidak terlalu kritis gitu Pak. Dan memang dari awal kita melakukan treatment yang berbeda. Itu sih Pak. Oke. Pak, dari
request dari perusahaan logistiknya itu apakah juga sampai harus meminta seperti sertifikasi yang memang menjadi ukuran dari kompetensi dari yang dimau, Pak? Ya, Betul, Pak. kalau untuk sertifikasi betul Pak. Eh, kalau beberapa klien kami memang ada yang harus memiliki sertifikasi ya. Contoh operator forklift. Rata-rata dia harus memiliki surat izin operationnya yang belum expire ya Pak ya, saya bilang. Dan kami juga harus memenuhi itu Pak. Karena beberapa klien kami ada juga tenaga las ya. Tenaga las juga harus memiliki sertifikasi. Jadi memang untuk sertifikasi ini tergantung kliennya sendiri Pak. Kalau driver kita seperti kita ketahui, kalau driver kan license-nya palingan SIM B2 umum paling tinggi Pak. Oke. Begitu Artinya Pak itu juga Abdul. menjadi Atau isu, Pak. mau ditambahkan Pak Iqbal? Silakan, Pak. Ya, artinya itu juga menjadi isu, Pak, ya. Walaupun calon pekerjanya itu secara skill kompeten, tapi dia tidak punya sertifikasi gitu, lisensi gitu. Apakah juga ada toleransi di situ, Pak? Izin menjawab ya Pak, memang kembali lagi tergantung dari permintaan prinsipal. Kadang ada prinsipal kami yang benar-benar mereka istilahnya ketat dalam melakukan screening, karena biasa prinsipal kami juga mengikuti ISO Pak, audit ISO. Jadi memang biasanya setiap tahun Pak, mereka akan melakukan audit kepatuhan Pak. Nah, dalam audit kepatuhan itu tidak hanya prinsipal yang diaudit, tapi hingga vendor Pak. Makanya di awal ketika kita melakukan MOU, perjanjian kesepakatan, kita benar-benar secara technical meeting sudah dijelaskan bahwasanya tenaga skill wajib memiliki sertifikasi, misalnya seperti tenaga driver harus punya license SIM B2 umum, tenaga welder las harus memiliki sertifikasi misalnya dari 2F hingga 6G. Itu memang beberapa prinsipal kami memang benar-benar taat kepada aturan tersebut. Tentunya dalam aturan tersebut akhirnya kembali lagi kepada istilahnya keselamatan dan kesehatan dalam bekerja Pak. Kesehatan dan keselamatan dalam bekerja Pak. Itu sih Pak. Oke. Untuk kandidat yang tidak punya sertifikasi, walaupun dia kompeten, itu apakah dari pihak IMB melakukan menjadi fasilitator, Pak? Memfasilitasi, Pak? Terkait hal tersebut tentunya Bapak, kami ini adalah manpower provider. Kami ini seperti yang apa ya istilahnya, kami memiliki istilahnya slogan atau 3M ya Pak, 3M. Bahwasanya kami ini adalah perusahaan penyedia tenaga kerja. Kami memiliki istilahnya slogan 3M, mencari, mengembangkan, dan mempertahankan. Dalam melakukan mencari, kami mencari kompetensi-kompetensi yang benar-benar sebenarnya mereka bisa berkompeten, namun secara administrasi dia tidak memiliki sertifikasi. Nah, disinilah peran kami selaku penyedia jasa tenaga kerja memfasilitasi untuk membuat license-nya atau sertifikasi. Karena permintaan tenaga kerja khususnya di bidang logistik dan secara umumnya di bidang lainnya itu tidak pernah berhenti Pak, permintaan itu. Nah, karena kami memiliki slogan 3M, mencari, mengembangkan, dan mempertahankan, kami akan mencari tenaga kerja dan mengembangkan dengan cara memfasilitasi tenaga kerja memiliki license atau sertifikasi. Itu Bapak. Oke, baik. Pak, bisa jelaskan lagi fasilitas penunjang untuk training bagi kandidat pekerja logistik yang disediakan oleh IMB, Pak? Terkait izin Pak, ulang Pak. Ya, bisa jelaskan lagi fasilitas training untuk penunjang bagi kandidat pekerja logistik, Pak, yang disediakan IMB, Pak? Nah, untuk fasilitasnya tentunya kami memiliki room meeting ya Pak, memiliki room meeting, dan kami memang juga seringkali istilahnya memanggil trainer-trainer dari luar, dan hingga seperti mungkin training-training seperti bagian packing, sorter, itu kami juga biasanya memanggil tim-tim yang benar memang mereka expert dan berkompetensi di bidang logistik Pak. Itu sih Pak. Nah, mungkin apabila untuk yang driver Pak, misalnya mereka ini biasa membawa wingbox, WB atau CDD. Nah, kami menggunakan pihak ketiga yang vokasi Pak. Itu memang dari pihak eksternal. Karena kantor kami ini tidak memiliki fasilitas untuk memiliki mobil atau lahan untuk training, itu sih Pak. Terkait fasilitas ya, fasilitas-fasilitas yang kita miliki sebenarnya seperti yang di vokasi sebelumnya, kita juga biasanya ada kerjasama dengan beberapa lembaga Pak. Ya,
Contoh, kalau di dunia security kita ada mungkin untuk sertifikasi terkait Gada Utama, Gada Pratama, Gada Madya. Kalau memang beberapa CEO untuk operator, kita ada dengan beberapa lembaga untuk izin strategi operasionalnya kayak forklift ya, operator forklift atau RS ya, beberapa bidang lah ya Pak ya. Itu sih dari saya Pak. Oke. Ada tambahan Pak Iqbal? Coba Pak. Oke. Pak, kembali soal turnover yang Pak Iqbal sampaikan tadi, yang untuk driver itu, yang sepanjang pengetahuan saya itu kan juga berkaitan dengan hubungan kerja antara pihak driver dengan perusahaan logistik, Pak ya. Kebanyakan juga tidak terikat kontrak, hanya sebagai mitra, atau istilah orang lapangnya borongan. Apakah itu juga menjadi penyebab, Pak? Izin menjawab ya Pak. Menurut kami ya Pak, menurut kami memang beberapa prinsipal kami ada yang PKWT Bapak. Namun ada juga beberapa sisanya mitra. Sebenarnya driver ini menurut keyakinan kami Bapak ya, mereka ini tidak melihat dari ikatan kerjanya Pak. Oke. Tidak ke sana arahnya. Lebih ke arah benefitnya Pak. Benefit yang Oke. mereka dapatkan lebih ke arah sana Pak, karena kalau terkait ikatan kerja, toh mereka yang penting menurut kami, mau itu PKWT, mau itu mitra kerja, mau itu borongan, sejauh perusahaan itu mampu istilahnya mampu memiliki hubungan yang baik, menjaga engagement, membentuk team building atau teamwork antara satu dengan lain, itu kecil turnovernya Pak. Yang biasanya terjadi turnover rata-rata isunya adalah benefit Pak. Itu Oke. benefit pertama. Kedua, seringkali juga kami selaku vendor ini memberikan suggest kepada prinsipal-prinsipal kami terkait benefit ya Pak, benefit yang didapatkan driver. Ketika terlalu kecil benefit yang didapatkannya, tentunya tingkat turnovernya juga akan tinggi. Itu yang pertama. Yang kedua, biasanya driver ini kan punya komunitas Pak. Mereka punya Betul. asosiasi, punya komunitas, dan mereka kan bercerita Pak. Kalau misalnya di prinsipal kami, taruhlah prinsipal A, dia ketemu dengan PT yang lain di SPBU atau di kantong parkir atau di rumah makan, dia kan bercerita. Nah biasanya terjadilah turnover ketika adanya perbedaan benefit yang signifikan. Namun sejauh benefitnya bagus, ya Pak, istilahnya benefitnya bagus, itu menurut kami nggak ada isu Pak. Terkait perjanjian kerja, tentunya mau itu mitra kerja, mau itu PKWT, sejauh kami mampu menjaga engagement yang baik dan mereka mendapatkan hak-haknya seperti BPJS dan lain-lainnya, harusnya itu tidak ada isu. Itu sih Pak. Oke. Saya Dan itu tambahkan Pak. Ya, silakan Pak. Abdul, saya Ya, tambahkan. Dalam dunia outsourcing ini Pak, banyak komponen ya yang bisa mempengaruhi mereka. Ya. Tetapi selama di IMB, kami selalu menegaskan kepada tenaga kerja kami ya, apakah itu driver atau itu warehouse atau itu security ya, itu selalu kita tegaskan bahwa di perusahaan kita itu tidak adanya pungli Pak. Kami sama sekali tidak pernah meminta sedikit pun untuk pungli. Oke. Atau sedikit pun meminta kepada mereka apakah 1 lembar, 2 lembar ya Pak ya. Dalam arti kita tahulah dunia pekerjaan seperti apa Pak ya. Ya. Makanya selalu ada open locker, no pungli. Di tempat kami tidak pernah Pak kami menerapkan itu. Oleh karena itu kami selalu menegaskan kepada mereka, yang kami minta satu, bagaimana kalian bekerja, bagaimana kalian berusaha untuk istri dan anak kalian, sehingga menciptakan kekeluargaan Pak dalam dunia pekerjaan. Karena saya juga mengalami bagaimana saya dari operation juga ya, sempat merasakan operation ya, bagaimana sampai saat ini pun dengan tenaga kerja kami masih berhubungan Pak, yang di bidang helper atau di bidang driver ya, sehingga perihal mitra dari kami sendiri itu tidak terlalu mempengaruhi ya. Jadi yang kita perhitungkan adalah dari benefit dan dari perusahaan outsourcing itu sendiri, bagaimana dia bisa menghandle ya, mengayomi
tenaga kerjanya untuk menjadi sebuah keluarga. Begitu sih Pak. Oke, oke. Baik. Ada tambahan Pak Iqbal? Baik, oke. Oke, mungkin bisa dijelaskan soal skema hubungan kerja, Pak, dan skema gajinya, Pak, untuk apa ya? Untuk penjelasan dari perusahaan logistik yang mungkin tertarik dengan layanan dari IMB, Pak. Oke Pak. Jadi perusahaan kami ini untuk terkait perihal kerjasama ya, kami bisa mungkin nanti menghubungi atau men-search ya di website ya. Kita ada di PT muliaberkat.com ya, Pak ya. Nah, kita sendiri untuk menghandle memberikan benefit kepada prinsipal kami, bagaimana secara TOP ya, kami di dalam melayani mereka. Selama ini mungkin di dunia driver kita ketahui bahwa harus langsung ya, direct ya mereka, ya sistem borongan. Tetapi kalau di kami sendiri itu bisa menggunakan TOP Pak, ya. Karena tetapi kalau kami sendiri kepada driver kami, kembali lagi ada beberapa mekanisme cara yang akan kami lakukan kepada dalam tahap penggajian ya, atau payroll, bisa per 2 minggu ya, atau per bulan. Jadi tergantung perjanjian kerjasamanya dengan prinsipal Pak, biasanya Pak. Oke, baik. Ada tambahan Pak Iqbal? Mungkin sedikit saya tambahkan ya Pak, terkait benefit. Tentunya ini kami akan menawarkan pertama adalah based on regulation pemerintah ya Pak. Karena kami selaku vendor jasa penyedia tenaga kerja tentunya berharap menjunjung tinggi hak-hak yang didapatkan oleh driver adalah sesuai dengan regulasi pemerintah. Jadi tentunya kami dalam melakukan penawaran, kami akan mengacu kepada UMK. UMK dari area di mana mereka bekerja. Itu yang pertama, Pak. Kedua, dalam melakukan penawaran kepada calon-calon prinsipal kami juga melakukan mengsubmit BPJS. BPJS yang kita ketahui, Pak, ada tenaga kerja, kesehatan, dan pensiun. Karena itu yang paling kami gaungkan selaku penyedia tenaga kerja. Karena kami yakin ketika tenaga kerja ini terlindungi, maka dia bekerja akan dengan penuh semangat dan optimal serta maksimal. Jadi yang ketiga adalah tentunya manajemen fee, Pak. Jadi mana fee ini adalah keuntungan untuk perusahaan kami. Karena yang disampaikan oleh Pak Sem, kami adalah perusahaan yang clean and clear. Yang berarti adalah apa yang kami tagihkan kepada perusahaan prinsipal, maka itulah yang akan kami berikan kepada driver. Dan kami siap diaudit kapanpun. Kami akan membayarkan BPJS pada tepat waktu, dan kami juga akan memberikan payslip kepada driver-driver. Kami benar-benar clean and clear. Keuntungan kami hanyalah dari manajemen fee. Nah, terkait besaran manajemen fee, Pak, mungkin prinsipal benar berapa sih manajemen fee-nya, rate-nya? Tentunya rate dari manajemen fee kami ini mengikuti dari TOP, term of payment dari calon prinsipal. Kadang ada prinsipal yang membayarkan 14 hari kerja, ada yang 21 hari kerja, 30 hari kerja, bahkan 60 hari kerja. Nah, manajemen fee itu akan mengikuti dari berapa lama TOP, karena indikatornya adalah akhirnya cost of fund. Berapa biaya yang akan kami talangi terlebih dahulu. Paling itu sih Pak yang bisa saya tambahkan. Oke. Umumnya dari pengalaman dari IMB, Pak, keraguan atau ketakutan dari perusahaan logistik ketika menggunakan perusahaan outsourcing apa sih, Pak? Izin menjawab ya Pak. Biasanya ada beberapa ketakutannya. Pertama Pak, yang sering terjadi, prinsipal ini khawatir terkait kapital ya Pak. Modal usaha dari vendor outsourcing. Banyak vendor yang merasa kuat dalam kapital finansialnya. Ternyata ketika pembayaran gaji mereka nggak sanggup. Karena mayoritas perusahaan jasa penyedia tenaga kerja mayoritas menggunakan dana talangan. Ketika di waktunya ternyata mereka gagal bayar. Nah, rata-rata driver ini atau tenaga logistik ini akan demo, Pak. Akan mogok kerja. Tentunya kalau mereka mogok kerja secara operasional berhenti, prinsipal pasti akan mengalami kerugian yang luar biasa, Pak. Itu pertama ketakutannya
prinsipal ini dalam memakai vendor. Karena rata-rata vendor itu TOP, Pak, menggunakan talangan. Itu yang pertama. Kedua, banyaknya vendor-vendor outsourcing ini yang tidak comply kepada aturan pemerintah. Jadi, ketika nanti diaudit kepatuhan, ternyata vendor ini tidak menjalankan sesuai dengan regulasi. Makanya di kami PT Indo Mulia Berkat ya Pak, ini benar-benar dihandle oleh tim yang benar-benar handal atau experience di bidangnya. Jadi mereka ini sudah terbiasa dalam mengelola, memaintain karyawan yang sesuai dengan comply regulasi dari pemerintah. Seperti kita harus mendaftarkan BPJS tepat waktu, BPJS Kesehatan kita harus daftarkan, BPJS Pensiun kita harus daftarkan. Jadi rata-rata prinsipal ini ada kekhawatiran menggunakan vendor. Pertama adalah secara kapital, modal finansial. Kedua adalah dari kapabilitas dari vendor tersebut. Karena banyak vendor-vendor yang istilahnya merasa berpengalaman, namun pada prakteknya banyak melesetnya dan sangat mengganggu operasional. Tentunya prinsip ini yang dikhawatirkan adalah ketika operasional berantakan, tentunya ini akan sangat berisiko tinggi untuk para prinsipal. Itu sih 2 poin itu yang biasa membuat para prinsipal ini ragu menggunakan vendor. Itu sih Pak. Oke. Untuk Pak Sam nih Pak, untuk rencana bisnis di IMB di tahun ini atau ke depan seperti apa Pak untuk memperbesar pasar di logistik Pak? Oke, mungkin saya bantu jawab ya Pak ya. Kalau dari PT IMB sendiri, rencana bisnis plan kami untuk 5 tahun depan, kami harus bisa merekrut sekitar 10.000 manpower Pak, target kami Pak. Dan bagaimana cara kami untuk pengembangan usaha sampai mencapai target tersebut? Seperti kita ketahui, mungkin beberapa di zaman sekarang ini dengan menggunakan media sosial ya, atau menggunakan website ya. Tetapi selain itu juga kita juga melalui hubungan kita jaringan Pak. Ya, jaringan bagaimana kami menservis ya prinsipal kami. Karena sepengalaman kami dengan kami memberikan servis yang baik Pak, itu akan menjadi sebuah referensi Pak. Ya. Karena referensi ini ya kita seperti kita ketahui lah. Market itu kan banyak cara, tetapi yang paling mutakhir adalah mouth to mouth Pak. Ya, marketing secara mouth to mouth ya, dari mulut ke mulut. Nah, itulah referensi Pak yang kami banyak mendapatkan jaringan tersebut ya dari referensi Pak. Ya, setelah mereka melihat oh ternyata kinerjanya baik, ternyata keterbukaan ya seperti di info Pak Iqbal tadi, di audit siap gitu ya. Dan dicek juga ke setiap tenaga kerjanya, tidak ada yang sedikit pun yang kurang ya, dalam arti ya dikurang-kurangi lah dari apa yang harus mereka terima ya Pak ya, karena banyak sekali yang kami lihat di daerah-daerah, terutama beberapa daerah-daerah pinggir ya kita bicara ya, itu masih melakukan seperti itu Pak. Jadi kita sangat-sangat menjaga kepercayaan dari pihak-pihak prinsipal kita Pak ya. Oleh karena itu mungkin target bisnis kami seperti itu sih untuk tahun ini Pak. Gitu. Oke, baik. Paling terakhir Pak untuk closing statement Pak, apa yang ingin disampaikan untuk perusahaan logistik yang mungkin masih ragu atau takut menggunakan perusahaan outsourcing Pak? Mulai dari Pak Iqbal, boleh? Baik Bapak, Pak Abdul Wahid ya. Ini closing statement dari kami ya Pak. Kalau dari saya maksudnya nanti mungkin Om Sam mau tambahkan. Tentunya prinsipal logistik, perusahaan-perusahaan logistik ini tentunya sudah waktunya sewajarnya menggunakan vendor pihak ketiga yang mensupport jasa tenaga kerja. Agar apa? Agar perusahaan-perusahaan logistik itu bisa fokus kepada bisnis utamanya tanpa memikirkan bagaimana cara mengelola manpower. Karena tentunya manpower ini mungkin cost yang terbesar di dalam perusahaan, Pak. Jadi dengan kami ada di sini adalah menjadi solusi karena kami bisa melakukan dana talangan. Kita bisa membayarkan gaji terlebih dahulu. Jadi prinsipal itu bisa melakukan putaran cash flow-nya di bulan berikutnya baru bisa membayarkan kepada kami. Kedua, dalam melakukan pemilihan vendor tentunya para prinsipal ini harus jeli, ya Pak. Harus jeli dalam memilih vendor. Bahwasanya dilihat dari timnya apakah benar-benar qualified atau tidak gitu, karena dalam mengelola manpower ini bukan hal yang sembarangan saya rasa, karena
kita ini berbicara tentang manusia, bagaimana kita bisa memanusiakan manusia. Dan yang ketiga, untuk closing statement ya Pak, saya ada bahasa, so what are you waiting for? Let us support your company and become your business partner. Terima kasih. Oke, tambahan dari Pak Hasan? Ya, kalau saya sebenarnya sudah semua di Pak Iqbal, cuma saya tambahkan sedikit aja Pak. Ya. Dengan dunia outsourcing ini, kita sangat-sangat terbuka Pak di dalam kerjasama. Kami ada untuk memberikan solusi. Kami ada untuk sama-sama menjadi sebuah perusahaan yang berhasil. Karena keberhasilan sebuah prinsipal kami juga menjadi keberhasilan kami Pak. Dan pasti dengan adanya kami, pendapatan perusahaan tersebut akan lebih tinggi lagi dikarenakan apa? Karena mereka lebih fokus ke dalam unit bisnis mereka. Itu aja dari saya Pak. Makasih Pak. Baik, oke. Terima kasih Pak Sam, terima kasih Pak Iqbal. Sukses untuk Ya. IMB ya Pak. Siap Ya, Pak. Pak. Makasih Pak. Selamat siang Pak. Selamat siang Pak. Selamat siang. Terima kasih, Pak. Terima kasih.